Apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya, Anggun Oktarini. Untuk memajukan industri perikanan dan kelautan Indonesia, diperlukan sinergi yang kuat antara pelaku industri perikanan, nelayan, dan lembaga penelitian atau perguruan tinggi untuk mengembangkan sejumlah teori terkait perikanan yang dapat diimplementasikan di lapangan. Dalam rangkaian kunjungan kerja ke Islandia baru-baru ini, delegasi DPR berdialog dengan pakar perikanan di Universitas PBB atau United Nations University Fishery Training Program dan industri perikanan di Islandia. Program pelatihan perikanan Universitas PBB di Islandia sejak tahun 2010 telah menerima 7 orang mahasiswa dari Indonesia yang sebagian besar berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Delegasi DPR Agus Hermanto berharap jumlah mahasiswa Indonesia yang diterima setiap tahunnya dapat ditambah. Anggota Delegasi DPR Jazuli Juwaini mengatakan, pelajaran penting yang dapat diambil dari kemajuan perikanan di Islandia adalah sinergi antara para ahli perikanan di universitas dengan nelayan dan pelaku industri perikanan di lapangan. Mereka punya teori-teori yang bagus, kemudian juga diimplementasikan dengan cara-cara yang bagus, sehingga ilmu itu menghasilkan sesuatu yang dahsyat bagi masyarakat dalam dunia perikanan, dalam dunia perdagangan. Yang ini otomatis kalau dilakukan di Indonesia akan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita, khususnya dalam dunia. Sementara itu, saat berkunjung ke industri perikanan HB Grandi, delegasi DPR mendapat penjelasan dari Direktur Marketing Brand Jolfer, L. Jolfson. Perusahaan ini sudah mengembangkan rumput laut dalam yang seluruh mekanisme perawatannya termasuk pemberian makan ikan sudah terkomputerisasi. Dalam sesi tanya-jawab, anggota delegasi DPR Satya Widyayuda serius mendalami proses penangkapan, pemrosesan, dan pemaketan ikan yang semua dilakukan dengan teknologi tinggi di atas kapal yang sedang berlayar di laut lepas. So who designed the ship? Who designed all the equipment? What company? What manufacturers? It's both. It's not only Icelandic companies, but a lot of the Icelandic. Dari Islandia, Ibnur Khalid, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 6 DPR RI meminta bank-bank milik negara melakukan pembinaan dan pendampingan kepada sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, salah satunya dengan memperbanyak sentra atau kampung UMKM binaan di tiap daerah. UMKM juga diharapkan tidak dikenakan sistem penghitungan pajak seperti industri besar. Ditemui usai melakukan peninjauan ke pengrajin perak dan emas di Gianyar, Bali, anggota Komisi 6 DPR Lili Asyudirja mengatakan, dengan membentuk kampung atau sentra UMKM akan memudahkan pelaku UMKM mendapatkan modal usaha dari perbankan karena para pelaku UMKM mengeluh panjangnya prosedur untuk mendapatkan bantuan modal dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir atau LPDB. Padahal Komisi 6 DPR telah menyetujui PMN untuk koperasi dan UMKM. Menurut Lili, selain membentuk sentra UMKM, perbankan disarankan bekerja sama dengan Atase Perdagangan di seluruh KPRI untuk memasarkan produk-produk UMKM di pasar internasional. Jadi ada kampung BRI, kampung Mandiri, kampung BNI. Jadi itu kesulitan permodalan itu bisa ditanggulangi. Pada umumnya mereka itu mendapatkan order itu kemudian dibelinya tidak cash, yaitu dengan giro bill ya atau cek mundur ya. Jadi oleh karena itu wajarlah kalau pembinaan usaha kecil menengah dan koperasi menjadi prioritas. Lili Asudireja menambahkan, para pelaku UMKM juga meminta agar UMKM tidak dibebani sistem penghitungan pajak yang sama dengan industri besar. Usulan mereka, usaha kecil menengah koperasi itu jangan dibebani pajak yang disamakan dengan pajak pajak industri besar. Jadi harusnya yang kecil ya proporsional lah. Dari Provinsi Bali, Nuki Tampu Bolon, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 7 DPR RI mendukung pemerintah daerah Sulawesi Tengah untuk mendapatkan hak partisipatif sebesar 10% dari perusahaan tambang di Sulawesi Tengah.
Komisi 7 juga mendorong agar industri pertambangan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah dan menyediakan lapangan kerja. Untuk menyerap aspirasi dan data tentang perkembangan di Provinsi Sulawesi Tengah terkait dengan energi sumber daya mineral, ristek, dan lingkungan hidup, tim Komisi 7 DPR mengadakan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Tengah baru-baru ini. Tim yang dipimpin anggota Komisi 7 Andi Jamarudulung melakukan pertemuan dengan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Longki Jangola, beserta jajarannya membahas sejumlah isu terkait energi, pertambangan, dan lingkungan. Pada pertemuan tersebut, anggota Komisi 7 menyinggung kondisi pertumbuhan investasi pertambangan mineral dan migas di Sulawesi Tengah. Pemerintah daerah justru setelah adanya smelter itu malah pendapatannya turun, yang tadinya diperoleh dari penerimaan bukan pajak untuk penerimaan di daerah. Nah, dan juga dari bagi hasil. Jadi ini menurut saya tidak boleh terjadi. Juga masalah pasokan listrik. Jadi Sulawesi Tengah ini merasa juga masih dianaktirikan karena tidak sebagai region tersendiri. Pada pertemuan tersebut, Gubernur Longki Janggola memaparkan kondisi pertumbuhan investasi pertambangan mineral, minyak, dan gas di Sulawesi Tengah. Longki mengharapkan pemerintah daerah mendapatkan hak partisipatif sebesar 10%. Mudah-mudahan dengan kunjungan Komisi 7 ini ada suatu kepastian buat kami daerah Sulawesi Tengah menerima PI 10% dari produksi gas yang sudah ada di daerah Sulawesi Tengah. Karena terus terang ini kami merasa suatu usaha yang tidak adil. Produksi gas kami sudah diekspor kemana-mana, sementara kami tidak menerima apa-apa. Tidak ada menerima apa. Ini kan semua sangat tidak adil. Dan masyarakat sangat merasakan itu. Komisi 7 DPR mendesak agar pemerintah pusat benar-benar mendukung Pemprov Sulawesi Tengah dan Pemkab Banggai untuk mendapatkan hak partisipatif sebesar 10% dari sejumlah perusahaan pertambangan. Di sini kan daerah penghasil gas, penghasil energi yang luar biasa. Hari ini belum ada sama sekali alokasi gas buat BUMD. Yang harusnya 10% alokasi untuk industri, untuk pupuk, untuk industri dan sebagainya. 10% itu sudah satu keharusan. Itu pun belum, termasuk PI. 10% yang harusnya juga daerah sini sudah harus mendapatkan. Dari Sulawesi Tengah, Heriadi, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.